Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Lanjut. Adapun anggota kelompok 5 yaitu Marco Polo, Kenzi Noel, Preti Regita, Andi Nur Muhriana, Salsabila Ramadhani, dan Filza Aminah Herani. Materi pertama akan dibacakan oleh Kenzi Noel. Saya akan membacakan deskripsi tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam tertua di wilayah Nusantara. Kerajaan ini terletak di pesisir pantai sebelah utara Pulau Sumatera, lebih tepatnya di antara kota Lok Sumawe dan Aceh Utara. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh atau dikenal juga sebagai Murasilo. Adanya berita tentang kerajaan ini ditemukan oleh seorang sejarawan Maroko yang bernama Ibnu Battuta yang pada saat itu sedang berlayar kemudian berkunjung ke Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1345 sampai 1346. Tentang Kerajaan Samudra Pasai pernah juga diberitakan Sultan di Samudra Pasai itu melakukan hubungan dengan Sultan Mahmud dari Delhi dan juga Kesultanan Utsmani dari Ottoman. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu. Mereka dikunjungi oleh pedagang dari India, Cina, Arab, dan Persia. Komoditas utama mereka adalah lada. Untuk struktur pemerintahannya, pimpinan tertinggi kerajaan berada di tangan Sultan dan biasanya memerintah secara turun-temurun. Selain Sultan, ada pun jabatan lain seperti Menteri Besar atau Perdana Menteri, Bendahara, Komandan Militer atau Panglima Angkatan Laut atau biasa juga yang disebut Laksamana, Sekretaris Kerajaan, Kepala Mahkamah Agama, dan Syahbandar atau pengawas pedagang asing dan juga bertugas sebagai penghubung pedagang asing dan Sultan. Untuk selanjutnya saya berikan kepada Salsabila. Oke, saya akan membahas kehidupan politik. Yang pertama, Samudra Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan pusat studi Islam yang ramai. Pedagang dari India, Benggala, Gujarat, Arab, Cina, serta daerah di sekitarnya banyak berdatangan di Samudra Pasai. Samudra Pasai, setelah pertahanannya kuat, segera meluaskan kekuasaan ke daerah pedalaman. Yang kedua, dalam rangka Islamisasi, Sultan Malik Al-Saleh menikah dengan putri Raja Perlak. Sultan Malik Al-Saleh mengangkat pada tahun 1297 dan dimakamkan di Kampung Samudra Mukim Blangme dengan nisan makam berciri Islam. Yang ketiga, jabatan Sultan Pasai kemudian diteruskan oleh putranya Sultan Malik Al-Tahir. Sultan ini memiliki dua orang putra, yaitu Malik Al-Mahmud dan Malik Al-Mansur. Ketika masih kecil, keduanya diasuh oleh Sayyid Al-Gitauddin dan Sayyid Asmayuddin. Kedua orang putranya itulah yang kemudian mewarisi tahta kerajaan. Yang keempat, ibu kota kerajaan pernah dipindahkan ke Lok Sumawe sepeninggal Sultan Malik Al-Saleh. Samudra Pasai diperintah oleh Malik Al-Zahir tahun 1297 sampai 1302. Ia seiring mendapatkan sebutan Sultan Muhammad pada masa pemerintahannya. Tidak banyak yang dilakukan. Lanjutan kehidupan politik, yang pertama itu kemudian tahta digantikan oleh Ahmad yang bergelar Al-Malik Az-Zahir II. Pada masanya, Samudra Pasai dikunjungi oleh Ibnu Battuta, seorang utusan dari Delhi yang sedang mengadakan perjalanan ke Cina dan singgah di sana. Menurut Ibnu Battuta, Samudra Pasai memiliki armada dagang yang sangat kuat. Baginda Raja yang bermasyad Syafi'i sangat kuat imamnya. Yang kedua, pada abad ke-16, bangsa Portugis memasuki perairan Selat Malaka dan berhasil menguasai Samudra Pasai pada 1521 hingga tahun 1541. Selanjutnya, wilayah Samudra Pasai menjadi kekuasaan kerajaan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh, Darussalam.
Kemudian raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh, Malikul Saleh, Sultan Malikul Zahir meninggal pada tahun 1326, Sultan Muhammad wafat pada tahun 1354, Sultan Ahmad Malikul Zahir atau Al-Malik Jamaluddin meninggal pada tahun 1383, Sultan Zainal Abidin meninggal pada tahun 1405, dan Sultan Bahiyah Putri Zainal Abidin, Sultan ini meninggal pada tahun 1428. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Freti. Selanjutnya kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat Samudra Pasai berkaitan dengan perdagangan dan pelayaran. Hal ini disebabkan karena letak kerajaan Samudra Pasai yang dekat dengan Selat Malaka yang menjadi jalur pelayaran dunia saat itu. Samudra Pasai memanfaatkan Selat Malaka yang menghubungkan Samudra Pasai dengan Arab, India, dan Cina. Samudra Pasai juga menyiapkan bandar-bandar dagang yang digunakan untuk menambah perbekalan untuk berlayar selanjutnya, mengurus masalah perkapalan, mengumpulkan barang dagangan yang akan dikirimkan ke luar negeri, dan menyimpan barang dagangan sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia. Kehidupan sosial budaya. Para pedagang yang singgah di Malaka untuk sementara menetap beberapa lama untuk mengurusi perdagangan mereka. Dengan demikian, para pedagang dari berbagai bangsa itu bergaul selama beberapa lama dengan penduduk setempat. Kesempatan itu digunakan oleh pedagang Islam dari Gujarat, Persia, dan Arab untuk menyebarkan agama Islam. Bidang perdagangan dan pelayaran juga bertambah maju. Kerajaan Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh Islam. Hal itu terbukti terjadi perubahan aliran Syiah menjadi aliran Syafi'i di Samudra Pasai. Ternyata mengikuti perubahan di Mesir pada saat itu di Mesir sering terjadi pergantian kekuasaan dari dinasti Fatimah yang beraliran Syiah kepada dinasti Mameluk beraliran Syafi'i. Aliran Syafi'i dalam perkembangannya di Pasai menyesuaikan dengan adat istiadat setempat, sehingga kehidupan sosial masyarakatnya merupakan campuran Islam dengan adat istiadat setempat. Faktor yang mendukung kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama itu letaknya di dekat Selat Malaka yang menjadi perlintasan perdagangan internasional sehingga kemaritiman menjadi berkembang. Yang kedua itu membina hubungan erat dengan India dan Cina. Buktinya Ibnu Battuta, utusan India, diterima baik dan menerima perlindungan Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok. Adanya hasil bumi rempah-rempah sebagai produk ekspor seperti lada dan kemiri. Yang terakhir itu diperintah oleh penguasa bijaksana yang bersikap ramah dan terbuka, terlihat dari diterimanya utusan India Ibnu Battuta. Akhir dari kerajaan Samudra Pasai. Pada abad ke-15, kerajaan Samudra Pasai kehilangan kekuasaan perdagangan atas Selat Malaka dan kemudian dikacaukan Portugis pada tahun 1511 sampai 1520. Hancur dan hilangnya peranan kerajaan Pasai dalam jaringan antarbangsa ketika suatu pusat kekuasaan baru muncul di ujung barat Pulau Sumatera, yakni Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini muncul pada abad 16 Masehi. Kerajaan Islam yang dipimpin oleh Sultan Ali Muhayyad Shah kala itu menaklukkan kerajaan Pasai sehingga wilayah Pasai dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan kerajaan Islam Darussalam. Runtuhnya kekuatan kerajaan Pasai sangat berkaitan dengan perkembangan yang terjadi di luar Pasai, tetapi lebih dititik beratkan dalam kesatuan zona Selat Malaka. Walaupun kerajaan Islam Pasai berhasil ditaklukkan oleh Sultan asli Muhayyad Shah, peninggalan dari kerajaan kecil tersebut masih banyak dijumpai sampai saat ini di Aceh bagian utara. Bukti peninggalan kerajaan Samudra Pasai. 1. Dirham. Pada zaman dahulu dirham tidak menggunakan kertas, karena itu dirham yang ada
di kerajaan Sumatera Pasai dibuat dari 70% emas murni 18 karat tanpa campuran kimia kertas dengan diameter 10 mm dengan 0,6 gram setiap koinnya. Pada satu sisi dirham atau mata uang emas tersebut tercetak tulisan Muhammad Malik Al-Zahir, sedangkan di sisi lainnya tercetak tulisan nama Al-Sultan Al-Adil. Kedua, Cakradonya. Cakradonya adalah sebuah lonceng yang bisa dikatakan keramat. Cakradonya merupakan lonceng yang berupa mahkota besi berbentuk stupa, buatan Cina tahun 1409 Masehi. Cakradonya memiliki ukuran tinggi 125 cm dan lebar 75 cm. Cakra berarti poros kereta, lambang-lambang Wisnu, matahari, atau cakrawala. Sedangkan donya berarti dunia. Untuk naskah surat Sultan Zainal Abidin akan dibacakan oleh Saudari Muhriana. Naskah Surat Sultan Zainal Abidin. 1. Naskah Surat Sultan Zainal Abidin merupakan surat yang ditulis oleh Sultan Zainal Abidin sebelum meninggal pada tahun 1518 Masehi atau 1923 Hijriah. Surat tersebut ditujukan ke Kapitan Moran yang bertindak atas nama Wakil Raja Portugis di India. Surat Sultan Zainal Abidin ditulis menggunakan bahasa Arab. Isinya menjelaskan mengenai keadaan Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-16. Selain itu, dalam surat ini juga menggambarkan mengenai keadaan terakhir yang dialami Kesultanan. Kedua, Samudra Pasai setelah bangsa Portugis berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511 Masehi. Stempel kerajaan. Para tim peneliti sejarah kerajaan Islam menduga bahwa stempel kerajaan ini merupakan kepunyaan Sultan kedua kerajaan Samudra Pasai yang bernama Muhammad Malikul Zahir. Lokasi penemuan stempel ini berada di Desa Kuta Kerueng, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Ukuran stempel yang ditemukan yaitu 2 x 1 cm, dan bahan yang digunakan untuk membuat stempel ini adalah tanduk hewan. Saat ditemukan stempel ini, gagahnya sudah patah. Pendapat lain mengatakan bahwa stempel ini digunakan sampai pemerintahan Sultan Zainal Abidin. Jadi kesimpulan dari presentasi kami yaitu kerajaan Samudra Pasai muncul pada abad ke-13 Masehi ketika kerajaan Sriwijaya hancur. Kota kerajaan disebut Pasai. Sekarang ini letaknya di desa Beuringen, Kecamatan Samudra Geudong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Dua wilayah kekuasaan Kesultanan Pasai pada masa kejayaannya sekitar abad ke-14 terletak di daerah yang diapit oleh 2 sungai besar di pantai utara Aceh, yaitu Sungai Peusangan dan Sungai Jambuae. 3. Kerajaan Samudra Pasai adalah daerah aliran sungai yang hulunya berasal jauh ke pedalaman dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh, tengah daerah yang pertama kali disinggahi oleh orang-orang Islam dalam pesisir samudra. Penyebabnya terdiri dari para mubalik dan saudagar Islam yang datang dari Arab, Mesir, Persia, dan Gujarat. 4. Kehadiran agama Islam di Pasai mendapat tanggapan yang cukup berarti di kalangan masyarakat. Di Pasai, agama Islam tidak hanya diterima oleh lapisan masyarakat pedesaan atau pedalaman, melainkan juga merambat lapisan masyarakat perkotaan. Sekian dari diskusi kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yay, finally. Akhirnya. Hampir gak ketawa.